Beliau cerita panjang. Beliau cerita kisah Rasulullah SAW ketika Rasulullah mau pergi ke masjid melewati rumah orang kafir, lantai 2 istilahnya. Ketika lewat ini anak muda nongkrong di lantai 2. Ketika Rasulullah lewat, Rasulullah diludahi, kena di Rasulullah. Maka diusap Rasulullah, cuci kemudian ke masjid. Hari kedua datang lagi ke masjid, anak muda nongkrong lagi, istrinya meludahi lagi, kena Rasulullah. Rasulullah sabar, nggak membalas. Yang ketiga datang lagi. Ketika nggak ada anak muda tadi, maka Rasul berpikir, di mana anak muda ini? Maka tanya sekeliling orang itu, anak muda yang biasa nongkrong di atas mana nih? Yang lain jawab, orangnya lagi sakit. Maka Rasulullah ke pasar beli oleh-oleh. Ketika beli oleh-oleh datang ke rumah tadi, beliau ucapkan Assalamualaikum. Maka dibuka, yang buka bapaknya. Di mana anakmu wahai Tuhan? Biasanya memberi saya, maksudnya memberi ludah tadi. Yang ketiga kok nggak ada. Oh, lagi sakit Muhammad, lagi sakit. Bolehkah saya menjenguknya atau melihatnya? Boleh saja. Maka datang kepada Rasulullah. Rasulullah datang kepada pemuda tadi. Sampai di kasur atau kamarnya, maka anak muda itu malu karena Rasulullah bawa oleh-oleh. Maka anak muda tadi, kamu sakit apa? Rasulullah bilang, sakit panas. Rasulullah mendekati bapaknya, bolehkah aku mentakwilkan la ilaha illallah pada anakmu? Bapaknya jawab, boleh, tidak apa-apa. Anaknya nengok pada bapaknya, boleh kamu mau Islam? Maka bapaknya bilang, manggu, tidak apa-apa. Maka ketika itu anak muda tadi masuk Islam, mengucap la ilaha illallah. Setelah mengucap la ilaha illallah, meninggal dunia. Maka Rasulullah senangnya luar biasa, karena selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan, seorang sahabat tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, ada 3. Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti atau taat pada orang tua. Yang ketiga, dakwah, mengajak orang taat pada Allah. Beliau sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang mendapat jaminan dari Allah. Apabila dia hidup akan diberi rezeki yang cukup, apabila dia mati pasti masuk surga. Yang pertama, ketika setiap masuk rumah mengucapkan salam komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat jaminan Allah. Yang kedua, keluar dari rumah berjalan ke masjid, ini dapat jaminan dari Allah. Yang ketiga, orang yang pergi berjuang di jalan Allah, mendapatkan agama.
beliau sampaikan tempat fikir Rasulullah SAW. Yang pertama, bagaimana setiap orang ini bisa taat kepada Allah. Yang kedua, bagaimana semua orang ini mati bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga, bagaimana semua orang ini selamat dari azabnya Allah dunia dan akhirat. Dan yang keempat, fikir Rasulullah, bagaimana setiap orang Islam, laki-lakinya, perempuannya, muda tuanya ini ikut dalam berusaha dakwah. Beliau sampaikan orang bisa taat pada Allah harus hatinya bersih. Dan beliau sampaikan ada 4 hal yang mengotori hati atau yang mengeraskan hati. Yang pertama, banyak berbuat dosa. Ini hati jadi keras. Yang kedua, banyak bergaul dengan wanita, bukan muhrimnya. Yang ketiga, banyak berbuat maksiat. Dan yang keempat, banyak bergaul dengan orang mati. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa maksudnya bergaul dengan orang mati? Rasulullah bersabda, bergaul dengan orang kaya yang sombong dengan hartanya. Dan beliau sampaikan setiap kita punya 3 tanggung jawab. Pertama, belajar agama. Kedua, mengamalkan agama. Ketiga, mendakwahkan agama. Beliau sampaikan, bapak-bapak semua, tolong bantu saya kaum tunarung untuk belajar agama. Maka luangkan waktunya untuk 40 hari sama saya. Insyaallah. 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 Dari yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai orang normal ini harus bersyukur pada Allah. Pada hakikatnya kita nanti akan dihisab, baik telinga kita akan dihisab, lisan kita pun akan dihisab. Maka gunakanlah diri kita ini untuk agama. Gunakanlah harta kita untuk agama. Gunakanlah uang kita untuk agama. Tidak ada ucapan yang paling baik kecuali untuk mengajak orang kepada Allah. Tidak ada harta yang paling berharga kecuali untuk bicara Allah. Tidak ada jiwa atau diri yang paling mulia juga apabila digunakan untuk mendakwakan agama Allah SWT. Alhamdulillah, rombongan sudah 3 hari di sini. Tentunya karena masih muda-muda, banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kegelapan. Saya perwakilan sebagai satu rombongan mewakili Pak Abu. Apabila teman-teman ada salah, dimaafkan dan dijelaskan. Dan kami banyak menggunakan fasilitas masjid, lampu, air. Mudah-mudahan lampu ini yang kami gunakan untuk baca Al-Quran, untuk taklim, orang berarti sehingga cahaya dikubur untuk orang-orang kami. Amin ya Allah. Air yang kami pakai untuk mandi, untuk wudhu, semoga nanti di akhirat kalau nanti dengan air mata kaulah yang berbicara Rasulullah SAW. Amin. Monggo tutup dengan majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.